Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih hujan di Medan? Oh, udah panas lagi sekarang. Nggak ada ya? Udah mulai panas. Mulai panas, Tri. Wah, kami di Jakarta masih terus hujan terus. Banjir terus, Glenn. Pagi, sore, siang, malam. Disiram terus. Tapi nggak banjir. Tapi kalau hujan berita banyak ya Medan ya. Bobby gimana, Bobi? Hujan berita. Ya, cuaca Medan ini kan tidak panas. Tapi ada yang peristiwa yang panas barangkali sedikit. Tapi panas pun ini merupakan panasnya sejarah, ya kan gitu. Ada sesuatu catatan sejarah di kota Medan ini, di mana Medan ya mempunyai wali kota yang 6 hari saja umurnya, ya kan begitu. Itu menarik gitu ya. Catatan sejarah barangkali untuk daerah-daerah lain belum ditemukan hal demikian ya. Ya, Pak Akhyar Nasution yang PLT wali kota kemarin dilantik menjadi wali kota Medan. Walaupun pelantikannya itu adalah untuk 6 hari saja ya, atau 1 minggu ya, sambil menunggukan nanti pemenang wali kota yang terpilih kemarin di Pilkada 2020 kan begitu. Ya itu. Jadi Sumatera Utara ini punya keunikan, dua wali kota terpilih tak sempat diapakan ya, tak sempat dilantik karena meninggal ya, wali kota Binjai dan wali kota Siantar kan begitu. Ya ini kan enak. Jadi wakil wali kota yang kemarin tuh jadi pasangannya otomatis menjadi wali kota kan. Nah, gitu ya. Itu yang menarik kan, enak tuh ya. Kalau begitu kalau tahu aku bakal ada yang wali kota yang mau meninggal, aku hari itu bisa mencalonkan diri jadi wakil wali kota supaya tergiring awak jadi wali kota. Pertanyaannya Bang, Iya. apa yang bisa dibuat sama Akhyar Nasution sebagai wali kota definitif? Iya, paling tidak kalau ada yang bisa dibuat. Tetapi anehnya orang Medan itu sangat pede. Contoh, pedenya itu wakil ketua DPRD Medan itu justru berharap banyak untuk Akhyar. Misalnya, bagaimana tuh bangunan ekspor TV yang diruntuhkan nggak ada izin bangunan, kemudian dibangun lagi. Dia tanya sama Akhyar pun dengan pedenya mengatakan apa? Dalam waktu dekat akan saya panggil semua itu. Ini apa, Bang? Apa nggak lawak-lawak nih, Bang? Ya, bukan perkara lawak. Kenapa? Satu pertanyaan yang pertama mendasar, Bang. Kalau sudah tahu bakal 6 hari, kenapa dilantik? Apa urgensinya? Formalitas. Apa formalitas. Formalitas inilah. Itu peraturan itu harus demikian. Ya, jadi selama periodenya itu ya memang karena waktunya itu singkat, adanya ada pilkada kemarin, itu yang membuat itu gubernur kemarin baru melantiknya 6 hari yang lalu lah ya, 3 hari yang lalu lah. Ya, jadi itu kan makanya jadi aku setuju itu peraturan. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Hari ya. Kalau cuma 6 hari, apa yang bisa diberbuat? Tapi yang pasti itu ada catatan bahwa Pak Akhyar itu adalah wali kota terpilih di periode 2016-2020 kan begitu. 2016-2021 ya kan begitu. Ya walaupun 1 hari namanya tetap dalam daftar kurikulum vitae dia adalah wali kota. Jadi kalau ditanya Madi tadi apa yang bisa dikerjakan, 5 tahun saja wali kota tak tahu bisa apa-apa. Itu dia maksud saya. Maksud aku itu dia. Masyarakat Medan itu harus tahu 5 tahun aja pun atau 3 tahun setengah 4 tahun tidak ada yang bisa dikerjakan. Itu Jaya udah tahu tuh. Apalagi cuma 6 hari, tetapi DPR-nya bertanya. Kemudian wartawan pun bertanya. Hal yang dipertanyakan itu perkembangan baru. Kapan dia bisa bekerja lagi, Bang? Ya bukan. Kalau tidak diusulkan oleh DPR, ya itu DPR-nya yang sudah dianggap melempem. Nggak mengikuti aturan. Sebetulnya begini, Bang. Itu sebelumnya kan wali kota Medan Eldin itu dia nonaktif. Nah, kemudian dia diponis. Sesudah diponis dia menjadi terpidana. Kemudian dia kasasi tidak, banding tidak. Ternyata rencananya dia mau banding. Ternyata diputuskan lagi oleh pengacaranya tidak banding pada 10 Oktober.
seharusnya 10 Oktober itu paling enggak tanggal 15 atau tanggal 20 Oktober itu dilantik. Tetapi ini ada semacam diperlambat atau apa gitu. Tapi apanya begitulah asumsi orang, asumsi masyarakat itu diperlambat tuh. Sebetulnya tidak mengganggu soal pilkada kalau mau dilantik nanti ini kan persoalan lain gitu loh. Tetapi itu terlambat menjadi dilantik kemarin. Nggak bisa Akhyar itu ikut di dalam pilkada itu yang menjadi penyebabnya. Akhyar kan termasuk di dalam ikut sebagai calon wali kota. Ditunggu kalah dulu baru dilantik atau tunggu menang. Iya. Tapi tetap ya, pokoknya begini. Oke lah. Itu jadi ada catatan sejarah di Medan ya bahwa ada wali kota 6 hari ya. Oke. Itu satu yang kalau sejarah itu kita akui, satu, kedua mengisi daftar riwayat hidup kita akui, dua itu kita akui, nggak bisa kita pungkiri kalau itu. Mana tahu pula bisa dia jadi Aladin kan, gosok 6 hari ini bisa jadi semua kan. Kan bisa aja terjadi itu kan semuanya. Oke, tapi Bang begini, kalau aku melihat dari segi administrasi sebetulnya, apa 5 tahun saya tak bikin apa-apa, 6 hari apa yang mau bikin? Nah ini betul peraturan, kita akui itu peraturan. Tapi peraturan itu kan sebenarnya disesuaikan dalam aplikasinya. Tidak begitu asal jalan saja. 6 hari Bang, itu sebenarnya kalau Akhyar tuh orang yang luar biasa sekali bertram, menunggu tanggal 20 Januari, ketika masanya dia sudah dikatakan kalah dan dia akan dilantik. Dia bikin keributan itu di sana, di Washington. Nah, dia bisa lakukan itu juga. Jadi ya, ini bisa jadi satu bumerang juga. 6 hari dia keluarkan peraturan misalnya, ya, dan peraturan itu yang sudah disusun lama misalnya, tinggal teken saja, oke? Tapi kemudian masuk nanti yang menggantinya, cabut lagi. Apa enggak itu aja urusan kita? Cabut lagi buat apa lah? 6 hari kurikulum kita juga nggak bertambah bagus juga kok. Itulah yang barangkali yang sedang diperdebatkan ya antara pilkada langsung 22-24 ini kan. Salah satu kan itu adalah nanti ada figur-figur PLT yang tak bisa bekerja apa-apa. Ya kan begitu. Nah kalau dalam kasus Medan ini sebenarnya banyak yang sudah, karena kan mereka itu bekerja secara sistem kan begitu ya. Jadi kalau PLT, Pak Akhyar itu tak bisa bikin apa-apa. Dalam 6 hari ini dia menandatangani sebagai wali kota kan begitu. Bisa dia udah menandatangani sebagai wali kota. Jadi itulah harapannya barangkali in 6 days ya, dalam 6 hari ini ya mungkin banyak yang tanda tangannya yang bisa sudah dijadikan suatu suatu kekuatan ya, kekuatan hukum. Kalau PLT dia bikin tanda tangan itu bisa saja dikerjai orang nanti kan. Tapi ya, menarik, sudah, tapi menarik ya, maksudnya itu fenomena juga. 6 hari ini udah tahu bakal dicopot lagi, tetap dilantik. Mungkin ini karena sangat pintar atau karena sangat bodoh, aku nggak ngerti. Ya, disinilah permainan ya. Ada yang pro dan kontra kan. Dan para yang kontra yang mulailah menggerakkan kegiatannya itu secara buzzer. Ada yang boleh dikatakan yang membuat suatu isu-isu yang kayak macam Madi ini macam buzzer aku tengok dia pun. Buzzer siapa ini? Syed Madi ya? Siapa? Dia kan menolak kata-kata apa yang bisa dikerjakan dalam bukan awak itu kan buzzer siapa menurut abang awak nih? Bukan kan begini ceritanya. Dalam 6 hari apa yang bisa dikerjakannya itu kan. Ya kalau orang yang itu kan bisa diolah itu kan menjadi sesuatu yang betul. Miring. Iya kan? Jadi miring jadi ceritanya itu kan begitu. Ya. Jadi gini Bang, kalau bicara waktu itu tidak ukuran untuk kita menyelesaikan sebuah pekerjaan atau memulai mengerjakan segala sesuatu. Aku teringat diriku lah. Aku itu mempersiapkan untuk rekaman ini nggak lebih dari 5 menit. Tapi sebenarnya kenapa? Karena waktu 5 menit itu waktu yang paling sesak, sehingga aku melakukan aktivitas itu karena dikejar waktu. Tapi karena aku lihat Belanda masih jauhnya, santai-santainya aku di luar. Satu begitu telepon masuk tadi, aku masih lagi santai aku. Nah itu kadang-kadang orang, karena merasa 5 tahun masih panjang itu waktu nanti, tahu-tahu udah habis periodenya. Itu nggak kerjaan apa-apa kan, di do nothing katanya itu kan. Nah itu ini 6 hari ini kan jadi sejarah juga. Kalau dia bisa berbuat sesuatu, dia tidak berbuat.
Tapi dia misalnya bisa menetapkan atau membangun satu fondasi sebagai ide untuk dilanjutkan di kepengurusan berikutnya misalnya. Nah itu kalau sesuai pula idenya. Kan saya dulu di periode akhir saya itu idenya tinggal dilanjutkan sekarang. Sama kan sekarang kalau misalnya kita bicara tentang pembangunan bangsa ini, oh itu jalan tol itu kan melanjutkan yang sudah ada. Oh itu ini kan melanjutkan yang sudah ada. Memang harus ada kesinambungan. Begini terus tanggal 17 nanti Kawan Jaya akan dilantik, kan begitu. Kawan aku juga lah. Ya. Bobby. Kawan kita lah. Kawan Jaya kali lah itu. Macam mana kalian lihat si Bobby-nya udah siap-siap dia untuk tanggal 17 nih? Apa yang akan dibikin yang pertama? Begitu banyak dia punya janji-janji. Kemarin sudah melancong dia di Sungai Deli, ya kan gitu. Naik sampan kan gitu sama anaknya, menunjukkan bagaimana ini Sungai Deli nanti satu waktu kita rencanakan mau dibangun. Mungkin cerita begitu dia sama anaknya kan begitu. Tapi yang paling tahu tuh Jaya lah apa memang perlu kali Sungai Deli itu diharungi oleh wali kota baru. Mungkin betul juga Bang. Yang mesti jadi wali kota itu sebetulnya adalah orang yang pernah berhanyut-hanyut di Sungai Deli dengan batang pisang itu ya sebetulnya. Tahu dia itu ya. Cara emosinya ada. Nah, iya. Bisa sampai bahaya batang pisang. Aja dengan batang pisang kan ada motivasi. Kalau dulu kami berangkat batang pisang nengok orang mandi sore. Kan lain motivasinya. Motifnya beda ya. Air masih bagus. Dari Gampar Wira turun naik Kampung Aur. Itu beda motifnya. Kalau sekarang dia cuma bercerita begini. Dia pun nggak pernah tahu mungkin Sungai Deli itu macam mana dulu. Padahal dia nggak pernah di Medan juga kan. Ya. Tapi beginilah yang jadi masalah sekarang. Kita ini kecenderungan ini kan orangnya skeptis. Sudah itu kayak istilah si Ishari, menggerutu itu sebenarnya disebabkan karena dari awal sudah ada skeptisme ini. Jadi bulan apa-apa kita udah curiga sama ini, curiga sama apa. Apapun yang dilakukan semua nggak benar. Misalnya, jadi akhirnya gimana dorongan atau dukungan terhadap pembangunan itu kalau belum apa-apa kita sudah menularkan energi negatif terhadap wali kotanya. Aku rasa begitu. Sekarang ini kan lagi musim ramal-meramal ya, terus ya. Tanya Jaya dulu ramalannya terhadap Bobby ini macam mana kan begitu ini. Jaya. Nggak boleh ngeramal-ngeramal Bang. Aku udah bilang tadi. Sekarang gini, dia ini kan punya program kerja. Punya program kerja itu artinya bukan dia meramal. Dia kumpulkan timnya, bukan yang mengumpulkan tim. Semua orang membantu dia berkumpul untuk berpikir apa yang akan Anda kerjakan saat Anda jadi wali kota. Kan itu sudah dilakukannya. Dia buat segala macam. Jadi yang kita pernah bicarakan beberapa waktu yang lalu, bahwasanya yang di antara program itu banyak kali yang nggak masuk akal. Yang pasti nggak akan mungkin dia bisa kerjakan. Pasti dia nggak bisa kerjakan. Nah sekarang dia jadi. Jadi program kerja itu bagaimanapun dia harus dipilahnya kembali. Ini yang bisa kukerjakan, ini nggak bisa kerjakan. Ini jangka pendek, jangka panjang. Itu harus dikerjakannya. Kalau tidak, dia akan masuk dalam sejarah orang yang tidak pernah bisa mengerjakan apa yang dibicarakannya, apa yang dicakapkannya. Kan itu kasihan awak. Oh itu kalau masuk sejarah hal kayak gitu itu terlalu banyak, Jai. Terlalu banyak orang yang merencanakan sesuatu. Iyalah salah satu. Jadi kalau dia mengalami satu peristiwa yang itu secara umum dialami oleh banyak orang, itu bukan berita. Kan gitu kan? Ya. Udah semua orang melakukan hal itu. Sekarang dia ingin jadi wali kota dengan perahu, syarat muatannya dengan ini. Dia akan membendung di Belawan. Kan itu ceritanya. Akan membendung di Belawan, akan membuat ya macam-macam lah yang disiapkannya tentang anak sekolah ini gratis. Itu masuk akal enggak? Yang harus dikerjakannya sekarang biar realis. Gini, kalau bicara masuk akal gini, aku agak sedikit ini yang bisa kerjakan. Agak sedikit berseberangan lah kalau hal ini ya. Ini bukan juga membela, tapi aku ada pengalaman begini. Ya. Ada kalanya orang begitu membuat sebuah perencanaan atau objektif lah atau goal ya, itu ada namanya strategi untuk mencapai objektif, ya kan? How to achieve katanya. Bagaimana cara mencapai itu? Ada orang dipaparkan semua secara detail, gamblang. Tapi ada juga orang berpikir, aku kepingin buat ini, tapi aku nggak punya waktu banyak untuk bagaimana menjelaskan atau berpikir itu bisa terjadi. Tapi aku akan lakukan. Ada nggak kayak gitu? Ada yang disebut dengan trial and error. Pada saat dia ingin mendapatkan objektif itu, dia kerjakan. Ya ini aku kasih contoh-contoh sepele lah.
Pada saat aku mengembangkan hidroponik yang kecil banget ya, contohnya. Ada orang keluarga aku tuh geleng kepala, apa bisa? Aku kerjain, hancur sana, hancur sini, sobek sana, sobek sini. Tapi lama-lama otak ini mikir kan, bagaimana? Yang penting objektif harus tercapai. Jadi makanya aku bilang ada juga kalanya kalau dia begitu terhalang dengan sesuatu, dengan program kerjanya, dia cari tahu. Ada namanya itu ini, overcome to weakness, kelemahan-kelemahan yang untuk mencapai gitu. Dia cari. Tapi kalau ada orang dari awal hanya itu lip service. Gimana, Jay? Berbeda. Anak Medan.